Assalamualaikum Ibu Tia. Waalaikumsalam Pak Muslim. Baik Ibu Tia, pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal, bahwasanya hari ini Ibu Tia akan melaksanakan observasi supervisi akademik Bu ya. Di sini saya selaku supervisor akan melaksanakan beberapa tahap. Yang pertama itu percakapan pra-observasi, kemudian setelah itu kita melakukan observasi di kelas, dan setelah itu baru kita melakukan percakapan pasca observasi. Baik, untuk percakapan pra-observasi ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan Bu ya sebelum kita melakukan observasi. Di sini perlu saya sampaikan dulu, Ibu sebagai guru mata pelajaran. Saya guru mata pelajaran matematika di kelas 8. Jadi hari ini kita akan melakukan observasi di kelas 8 Bu ya. Kelas 8C. 8C. Baik, sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat, tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran kali ini mungkin bisa Ibu sampaikan. Baik Pak Muslim, terima kasih. Tujuan pembelajaran saya pada materi ini terdapat pada part 3 Pak. Part 3 itu materinya tentang persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel materinya. Jadi tujuan pembelajarannya nanti Pak, yang pertama sebelum memasuki pembelajaran persamaan linear satu variabel, anak itu harus mengenali dulu apa itu kalimat terbuka dan apa itu kalimat tertutup. Nah, Pak, itu tujuan yang pertama. Yang kedua, nanti anak mampu menyelesaikan apa yang dinamakan atau yang dimaksud dengan SPLSP Pak, sistem persamaan linear satu variabel. Seperti itu Pak tujuan pembelajaran. Jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari pembelajaran kali ini Bu ya. Selanjutnya Ibu, saya selaku observator atau supervisor juga, kita harus sepakati dulu Bu ya, apa yang aspek yang ingin Ibu saya nilai seperti itu. Mungkin nanti yang Bapak bisa lihat dari pembelajaran yang saya lakukan, mungkin pada program PSE-nya Pak, pengembangan pembelajaran sosial emosionalnya, bagian manajemen diri dan kesadaran diri. Selain itu ada lagi? Ada lagi Pak, pengelolaan diri, terus pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan keterampilan berelasi. Jadi itu yang aspek yang akan saya nilai nanti ketika Ibu melakukan observasi. Yang pertama yaitu tentang potensi dari sosial emosional ya. Kemudian selanjutnya ada pengelolaan diri siswa. Baik, ini pada percakapan pra-observasi ini sudah kita sepakati Bu ya. Jadi nanti di dalam observasi aspek-aspek tersebutlah yang akan saya nilai dari pembelajaran yang dilakukan di kelas. Di luar itu mungkin bisa kita lakukan pada observasi berikutnya Bu ya. Baik, semoga kegiatan observasi ini bisa berjalan lancar dan Ibu juga jangan terlalu tegang. Biasa saja di situ kita saling berkolaborasi. Nanti ya, saya bisa belajar dari Ibu. Nanti kalau ada nilai dari saya akan saya sampaikan nanti di percakapan pasca observasi. Baik, terima kasih Bu ya. Semoga sukses Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua sehat? Sehat Bu. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang sedih? Ada? Bahagia semuanya? Kalau bahagia semuanya, kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke, nanti pembelajaran kita ini tentang, kemarin kita sudah membahas tentang apa tuh? Teorema bab 2 kan? Berarti sekarang kita masuk ke bab 3 tentang persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, bahasa terlebih dahulu ya.
Tania, Arinta, Bernardus, Kairunisa, Vanessa. Ada yang belum ibu panggil? Ya, Pak. Oke, baik. Silakan rapikan dulu bajunya. Itu masih ada yang keluar baju. Silakan rapikan dulu. Materi kita pada pagi hari ini tentang bab 3 persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke. Bab baru. Sekarang ibu mau tanya apa yang dimaksud dengan persamaan? Persamaan itu biasanya dilambangkan dengan apa? Yang menyatakan bahwa dia itu persamaan itu biasanya dilambangkan dengan apa? Oh ya ibu, dia di tangan kiri bawa buah 5 mangga, yang di kanan bawa buah mangga juga 5. Apakah sama-sama dia? Sama? Yang kiri dan kanan sama? Nah, apakah tanda yang bisa membuktikan bahwa dia dua-duanya sama? Apa? Tanda? Tanda? Sama? Sama. Ya, tanda persamaan itu bisa dilambangkan dengan tanda persamaan. Kalau pertidaksamaan biasanya dilambangkan dengan pertidaksamaan. Biasanya dilambangkan dengan apa? Yang kiri putih bawa mangga 5 kilo, yang kanan bawa mangganya 6 kilo, sama atau tidak? Tidak. Walaupun sama-sama mangga tapi jumlahnya berbeda. Dilambangkan dengan apa dia biasanya? Tanda? Tanda apa? Tanda gini tuh, besar dari, kecil dari sama dengan, ya kan? Kalau mangga 5 kilo sama mangga 6 kilo, berarti kan tandanya apa itu? Ya kan? Coba 5 kilo mangga, 6 kilo mangga, kecil dari atau besar dari atau sama dengan? Besar dari. Apa yang dibacanya? Kecil atau besar? Besar. Ini kok kecil. Berarti 5 mangga itu kecil dari 6 mangga. Berarti pertidaksamaan itu bisa dilambangkan dengan apa tadi? Kecil dari, lebih dari, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama. Oke, baik. Bisa dilambangkan dengan. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke dalam SPLSB, namanya SPLSB itu sama dengan satu, kalian harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran kita nanti kamu bisa mengetahui apa itu namanya kalimat terbuka, apa itu kalimat tertutup. Kalimat tertutup itu ada 2, kalimat tertutup bernilai benar dan ada kalimat tertutup bernilai salah. Nah, nanti juga yang kedua tujuan pembelajarannya nanti kamu bisa mengetahui dalam kehidupan sehari-hari tentang persamaan linear satu variabel. Ya, oke. Sebelum masuk ke apa tadi? Kalimat terbuka, mana penghapusnya? Sebelum masuk ke persamaan linear, kalian harus paham dulu apa itu kalimat terbuka dan apa itu kalimat tertutup. Silakan dicatat dulu. Kalimat terbuka adalah, tulis ya babnya. Kalimat terbuka adalah dan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum
dapat ditentukan. Kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nilai kebenarannya. Oke. Karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Contohnya apa? Dia ada unsur yang belum diketahui nilainya. Contohnya apa? Contoh 10 ditambah X sama dengan 5. 10 ditambah X sama dengan 5. Apakah nilai yang belum diketahui di situ? Apa? X. Variabel X-nya. Belum diketahui kan? Entah dia isinya 5, entah dia isinya negatif 5, entah isinya dia negatif 20, kan kita nggak tahu. Ya kan? Nggak tahu kita itu kan? Isinya berapa? Maka akan dinamakan dengan kalimat terbuka. Paham? Paham belum? Ada lagi. Di suatu kota Kabupaten S terletak di kota Solo. Kabupaten S terletak di kota Solo. Kalimat terbuka karena S-nya belum tahu. Entah S apa aja, S Semarang, S Sumatera, nggak diketahui, kurang jelas. Entah siapa apa, entah daerah mana. Itu namanya kalimat terbuka. Ya, apalagi contoh yang lain, misalnya contoh yang lain. Si siapa namanya? Zaira tidak gimana ya? Si Zaira mempunyai kucing 5. Punya kucing nggak di rumah? Nanti kalimatnya tertutup ya, nanti bernilai salah. Contohnya, kaki kuda tidak ada kakinya. Kan kaki kuda semua punya kaki ya. Itu dia contoh merupakan kalimat terbuka. Nah, selanjutnya kalimat tertutup. Kalimat tertutup ini ada kalimat tertutup bernilai. Kalimat tertutup bernilai benar dan kalimat terbuka bernilai salah. Apa itu kalimat tertutup? Tulis lagi coba. Kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Baik itu bernilai benar dan bernilai ataupun bernilai salah. Contoh, kalimat tertutup bernilai benar. 2 dikali 5 sama dengan 10. Benar atau salah? Benar atau salah 2 kali 5 sama dengan 10? Benar. Maka dia kalimat tertutup bernilai benar. Ya. Ibu kota Indonesia berada di Jakarta. Benar atau salah? Benar. Gak dikai.
bernilai benar. Rambut Jaira keriting. Benar atau salah? Berarti kalimat tertutup bernilai benar. Rambut Jaira keriting. Ya kan? Papan tulis esai, papan tulis kelas 8D berwarna putih dan benar atau salah? Benar. Berarti dia kalimat tertutup bernilai benar. Nah, bagaimana contoh kalimat terbuka bernilai bagaimana kalimat tertutup bernilai salah? Ini namanya contoh 2 dikali 6 sama dengan 10. Benar atau salah? Salah. Lakukan uji cobanya. Benar atau salah? Benar nggak sih dia kesamaan? Benar atau salah? Benar atau salah? Benar? Ada yang berbeda jawabannya mungkin? Atau saling menyelesaikan yang berbeda? Jawabannya mungkin sama, tapi caranya jalannya berbeda. Ada? Sama semuanya? Oke, ibu mau tanya nih. Ibu mau tanya sama si siapa abang yang paling sana? Siapa namanya? Kamu? Hengki. Ibu mau tanya Hengki. Hengki, 10 itu dapatnya dari mana Hengki? 10 ini dapatnya dari mana Hengki? Dapatnya dari mana? 10 dapatnya dari mana? 9 tambah 1. Oke, baik. 9 dari atasnya. Karbonnya dari mana? Tiba-tiba ada satu. Negatif 1 berubah menjadi positif. Sekarang siapa yang mendapatkan nomor 2? Belum. Udah nomor 2 deh. Lagi ya.
Ada yang beda jawabannya? Sama? Gimana dia nih bro? Sama beda? Sama beda? Beda? Sama? Beda? Hah? Sama? Namanya sama? Si Ani? Sama gak Ani? Sama? Ani, mau tanya si Ani. Ani, kok bisa 18 Ani? Kok bisa 18 ini Ani? Kenapa Ani? Kenapa bisa 18 Ani? Nah, udah benar. Oke, baik. Oke, sudah satu lagi, nomor 3. Siapa yang bisa? Siapa aja yang maju? Nomor 3, yuk. Kita mau berapa lagi? Nomor 3 siapa? Yuk, nomor 3 siapa? 3x tambah 4. 3x tambah 4 sama dengan 2x tambah 2. Ada yang bisa? Nomor 10. Ada yang bisa? Kalau soalnya sudah gimana? 3x ditambah 4 sama dengan 2x ditambah 2. Tadi bilang variabelnya letakkan di ruas I. Di sini ada variabelnya angka berapa saja? Angka berapa saja? 3x dan 2x. Letakkan di ruas I. Pindah atau enggak? Pindah kan? Karena dia melewati persamaan. Melewati sama dengan berarti pindah ruas. Kalau pindah ruas menjadi negatif, pindah ruas menjadi negatif 2x sama dengan 2 pindah enggak? Tidak. Karena tidak melewati sama dengan 2 ditulis. Apalagi yang mau ditulis selanjutnya? Apalagi yang mau ditulis? Angka 4. Kalau angka 4 pindah ruas apa tadi? Pindah ruas nggak? Terus dari sini ke sini pindah ruas nggak? Kalau pindah ruas jadi pindah ruas jadi negatif. Nah, 3x dikurang 2x berapa? Dan dikurang 2 berapa? 1 x. 1x itu boleh ditulis boleh enggak? Boleh ditulis 1 dan 1. X saja ditulis nggak boleh karena x itu nilainya ya 1. Ya, sama dengan 2 dikurang 4 berapa? 2 dikurang 4? Nah, 2 atau negatif 2? Negatif 2. Sudah selesai. Jawabannya. Sudah? Makan dulu. Oke, baik. Sudah speaking ada mau speaking nggak? Siapa yang mau bimbing ada mau speaking nggak? Ada yang bisa? Semangat aja lah ya. Udah siap? Siap kok? Oke, udah siap? Tunggu ya kalau dibilang
Tabu 4, tabu 5, tabu 1, tabu 2, tabu 3, tabu 4, tabu 5. Tabu 5 3 kali. Sudah ya? Oke, baik. Pembelajaran kita sudah habis. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama tadi kalian sudah mengetahui apa itu kalimat terbuka dan apa itu kalimat tertutup. Kalimat tertutup bernilai benar dan kalimat tertutup bernilai salah. Ya. Yang kedua, apa lagi menyelesaikan persamaan linear satu sama dua. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ketidaksamaan linear satu variabel. Tadi dilambangkan dengan apa? Ketidaksamaan linear dilambangkan dengan simbol simbol sama dengan itu persamaan. Kalau ketidaksamaan berarti lebih dari sama dengan kurang dari sama. Jumpa lagi di hari Sabtu. Oke, silakan waktu hasilkan. Siap bermain atau berlalu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan main jauh-jauh. Assalamualaikum ya. Salam Pak Muslim. Tadi kita sudah melakukan observasi Bu ya di dalam kelas. Nah, ini setelah kita melakukan observasi, saya selaku observer akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan percakapan pasca observasi. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Tia setelah melakukan observasi tadi? Terima kasih Pak Muslim. Saya setelah diobservasi tadi Pak, hati saya jadi lega ya Pak ya. Saya jadi plong gitu Pak. Kemarin saya waktu sebelum dioperasi kayaknya cemas gitu. Tapi setelah diobservasi ini saya senang, bahagia Pak, karena sudah tujuan pembelajaran saya sudah tersampaikan Pak. Alhamdulillah kalau Ibu merasa senang, saya juga senang Bu ya. Artinya kehadiran saya di kelas tidak membebani Ibu, ya Bu ya? Iya, sama sekali tidak. Jadi kegiatan observasi ini berdampak baik tentunya untuk Ibu. Selanjutnya, menurut Ibu bagaimana proses pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan tadi di dalam kelas? Oke, proses yang saya lakukan, pembelajaran yang sudah saya lakukan di dalam kelas Pak, tadi saya sudah pertama tadi saya mengabsen siswa gitu Pak. Setelah mengabsen, saya memberikan tujuan pembelajarannya ya, karena pada materi kali ini pembelajarannya tentang teorema Pythagoras Pak. Ya, setelah itu saya memberikan video pembelajarannya Pak, video pembelajaran lewat pakai layar infocus gitu kan Pak. Setelah itu anak-anak mengerjakan LKPD secara berkelompok. Dan secara berkelompok mereka tampil mempresentasikan bersama kelompoknya. Setelah itu kita kasih lagi lembar observasi diri secara mandiri. Nah, baru kita yang terakhir kita merefleksikan pembelajaran pada kegiatan hari itu. Diselingi juga mungkin ada speaking-nya di dalam. Ya, saya lihat juga tadi melakukan speaking, terlihat juga anak-anak tadi kembali bersemangat setelah melakukan speaking. Ya, karena memang pelajaran matematika ini memang sangat, bagi mereka tuh mungkin sangat yang menakutkan gitu ya Pak ya. Ya, betul. Anak sudah semangat belajar aja itu sebuah prestasi bagi kita Bu ya. Menurut Ibu sendiri, apa yang Ibu lakukan tadi sesuai dengan rencana yang Ibu susun di awal ini sudah ada di skala berapa kalau kita hitung dari 1 sampai 10? Oke, kalau dihitung dari skala 1 sampai 10 saya sudah berada di posisi 9.
Jadi memang sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya pada modul ajar saya, Pak. Kalau Ibu pahami sendiri, Ibu refleksi sendiri, adakah hambatan yang Ibu temui selama Ibu melakukan pembelajaran ini? Mungkin hambatannya Pak adalah salah satu anak mungkin beberapa bukan salah satu beberapa anak yang mungkin kurang paham ya Pak ya, kurang paham tentang materi teorema Pitagoras itu Pak. Mungkin dalam satu kelompok itu kan terdapat, kami tadi mengelompokkan satu kelompok itu 5 orang, jadi adalah satu orang dalam kelompok itu yang kurang paham gitu Pak tentang teorema Pitagoras itu Pak. Ya, tadi saya lihat juga Ibu melakukan pendekatan pendekatan bagi anak-anak yang melihat juga. Berarti itu hambatan. Selain itu hambatan yang lain? Hambatan lain mungkin saya kurang dalam ice breakingnya mungkin Pak. Cuman mungkin sekali aja tadi ya Pak ya pemberian ice breakingnya mungkin pas pertengahan. Jadi besoknya mungkin saya tambahin lagi ice breaking itu pas jam-jam terakhir, pas mau habis pembelajaran itu mungkin bisa saya kasih ice breakingnya satu lagi. Jadi biar memotivasi anak untuk bersemangat lagi dalam belajar. Ya, jadi setelah kita tahu hambatan yang Ibu alami tadi, peningkatan yang ingin Ibu tingkatkan berarti seperti yang dan ice breaking di akhir pembelajaran dan juga tadi memberikan materi secara individu mungkinnya bisa saya waktu kelompok itu bisa saya sampaikan secara mandiri sama anak yang kurang paham itu tadi. Baik, tadi saya juga selama saya mengobservasi, saya melihat apa yang sudah kita sepakati di praobservasi sudah Ibu lakukan dengan baik, sudah ada pada kegiatan-kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi. Saya ingin lebih tahu bagaimana keberhasilan strategi Ibu yang disampaikan dalam pembelajaran. Strategi pemberhasilan yang bisa dikatakan berhasil itu apabila anak itu bisa memahami materi tentang teorema Pitagoras termasuk ke dalam tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Jadi dikatakan berhasil itu apabila tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Dan alhamdulillah pada kesempatan waktu saya Bapak observasi tadi anak-anak sudah paham tentang apa itu teorema Pitagoras. Mungkin ada beberapa anak, 1 atau 2 orang saja yang mungkin kurang paham, tapi tidak lanjut yang akan saya lakukan mungkin dengan memberikan secara mandiri pembelajaran saya secara mandiri dengan anak tersebut gitu. Kalau boleh saya lebih tahu lagi pembelajaran sosial emosional dan diferensiasi yang sudah diterapkan tadi, saya lihat itu sudah dilakukan dengan baik. Namun saya ingin lebih penjelasan dari itu. Iya Pak, tadi saya menggunakan teknik pembelajaran sosial emosional itu teknik stop Pak. Jadi teknik stop itu tadi saya gunakan agar anak itu tetap fokus pada tujuan pembelajaran itu tadi. Jadi tujuan dari mindfulness dari teknik stop itu kan untuk agar anak itu bisa bisa lebih fokus menghilangkan semua yang ada di belakang untuk tetap maju ke depan untuk mencapai tujuan itu Pak. Setelah itu pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan itu ya itu tadi Pak, ada dari diferensiasi proses ya Pak ya yang saya lakukan selama proses pembelajaran, habis itu diferensiasi konten, dan yang terakhir diferensiasi produk. Seperti itu Bapak. Produknya berupa pembelajaran secara berkelompok itu tadi, dan mereka membahas LKPD secara berkelompok dan mandiri. Baik, itu juga yang saya saksikan tadi Bu ya di dalam kelas. Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian pembelajaran diferensiasi juga di situ sudah terlihat, dan dampaknya saya lihat juga kelas yang Ibu ajar tadi anak-anaknya kondusif dan juga terlihat aktif semua. Baik, pertanyaan terakhir ya. Jadi selain tadi ingin meningkatkan untuk melakukan SDG, ada hal lain nggak yang ingin ditingkatkan untuk meningkatkan proses pembelajaran? Ya, mungkin hal lainnya kayaknya Pak
mungkin video pembelajarannya harus lebih menarik kan ya Pak ya. Dan mungkin selama ini video pembelajaran saya ya saya buat menggunakan Canva dengan modul sederhana saya gitu kan. Untuk selanjutnya saya akan menggunakan video pembelajaran itu yang mungkin lebih menarik Pak, mungkin bisa saya adopsi dengan YouTube ya kan Pak, atau nanti dengan kolaborasi dengan kawan-kawan, dengan komunitas belajar yang lain gitu, mungkin Pak bisa saya eksplor lagi untuk tentang video pembelajaran yang lain. Harapan saya sama seperti yang tadi. Saya juga berharap hal yang sama. Iya. Saya dapat belajar, bisa berdiskusi dengan ibu lagi. Mungkin kita kedepannya karena kita sama bermatematika bisa saling berkolaborasi bagaimana yang membuat media pembelajaran yang baik menarik. Itu saja Bu ya, kedepannya mudah-mudahan kolaborasi kita tetap semakin berjalan lebih baik dan juga bisa membawa perubahan tentunya untuk pembelajaran kita di sini. Terima kasih.